Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita hari-hari ini kita memerlukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah blessing night. Kita akan sama-sama berdoa, kita mau memuji Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami tenang di dalam Engkau. Kami beroleh kekuatan hanya di dalam Engkau, Yesus, nama di atas segala nama. Kami datang Tuhan dengan hati yang rindu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Engkau telah memikat hatiku.
Tuhan, harapanku, sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sembah Tuhan kita. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Yesus yang kami sembah. Takkan habis kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan habis kebaikan-Mu. Syukur bagi-Mu, Allah yang kami sembah. Kami naikkan syukur bagi Rajaku. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan pujian Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Mari katakan tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah.
selamanya kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu takkan pernah habis dalam kehidupan kami. Selamanya Engkau Tuhanku, selamanya Engkau Raja di atas segala raja. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami mau mendengarkan Tuhan talk show Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu sehat selalu dan antusias selalu bersama dengan Kristus. Hari ini kita akan talk show sama-sama di ibadah Blessing Night. Dan hari ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau nggak Papa rohani kita, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Pak. Shalom. Saya panggil Papa atau Pak Gembala ini? Pak Gembala. Saya lihat Pak Gembala sehat selalu. Apa yang dilakukan nih Pak dalam kondisi seperti ini? Ya seperti biasa pagi bangun tidur, berdoa. Setelah itu kita olahraga jalan kaki. Ya kurang lebih setengah jam sambil menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Karena saya tahu Alkitab itu atau firman Tuhan itu hidup. Amin. Lu masih sempat jalan kaki juga? Oh jalan, nah, ini enggak boleh renang, biasanya renang. Jadi kita jalan kaki, santailah sama mengolah ayat-ayat di dalam pikiran supaya kita tidak pikun gitu. Luar biasa. Yes. Tetap ibadah juga Pak, kalau di rumah kan kita habis take gitu kan Pak Gem kan udah take, udah bawa firman gitu. Apakah tetap beribadah juga di rumah Pak? Kemarin pastilah. kan ada Jumat Agung, Ya. ada Pasca gitu. Sekalipun kita sudah take, saya pribadi sama istri, sama anak, cucu, menantu, ya kita sama-sama lihat siaran online, ya. Kita kalau nyanyi ya nyanyi, berdiri ya berdiri, kita teriak haleluya, haleluya, katakan amin, yang kita ngomong amin. Jadi begini maksudnya, supaya kita terlibat secara langsung, pikiran kita ini sudah fokus gitu. Nah Bapak Ibu semuanya kita akan talk show dan minggu depan kita juga akan talk show. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya mengenai entah itu iman Kristen, entah itu kedewasaan, entah itu mengenai COVID-19 juga. Boleh, silakan. Bapak Ibu bisa tinggalkan komen di bawah sehingga kita bisa bahas bersama-sama dengan Bapak Gembala. Nah ada pertanyaan pertama Pak, ini pertanyaan umum. Bagaimana Pak Gembala bisa menjaga kerukunan keluarga pada saat stay at home atau di karantina? Nah seperti itu. Iya, sebelumnya saya menjawab. Alangkah baiknya kalau saya bacakan firman Tuhan sebagai landasan untuk nanti saya menjawab, ya. Sebab itu sebelum saya menjawab firman Tuhan, sebelum saya menjawab dengan firman Tuhan atau paralel dengan firman Tuhan, saya bacakan dulu supaya saudara dapat mengerti, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, ya. 2 Korintus ayat pasal 5 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ini landasan sebagai orang yang beriman kepada Kristus, bukan beragama Kristen tetapi lahir baru. Nah, lahir baru yang bagaimana? Barusan kita memperingati hari kebangkitan Kristus, ya. Dikatakan saya kasih landasan ini supaya saudara nanti bisa mengerti. Ya, landasannya yaitu kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15, ini tentang kebangkitan Kristus. Pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Ya, tolong ditampilkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, selanjutnya ayat 4, bahwa
ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan demikian, sebetulnya Rasul Paulus banyak sekali hal yang penting mau disampaikan. Ya kan? Tetapi Rasul Paulus menekankan sangat penting. Nah, dia mengatakan bagi saudara semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru berarti saudara adalah orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Nah, sebab itu ini landasan yang sangat penting, bukan soal agama. Perhatikan baik-baik, ada orang yang hafal ayat-ayat Alkitab, ahli Taurat, siapa namanya orang Farisi itu? Nikodemus, ya kan? Bagaimana Nikodemus, orang yang sudah getol sekali, mungkin Alkitab itu sudahlah istilahnya orang Jawa ngelontok. Tetapi ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya, hafal, ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan dikatakan lebih jelas, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Jadi penting sekali yang namanya lahir baru. Bahkan suatu kali Tuhan ditanya oleh seorang pemimpin muda, ya, pemimpin muda ini orang yang saleh saudaraku dan kaya raya. Ya, apa yang dapat dia lakukan supaya dia masuk surga? Ya, lalu Tuhan Yesus dengan bahasa yang sebetulnya Tuhan Yesus langsung bisa saudaraku, tapi ini Tuhan Yesus memancing. Ya, apa yang dikatakan hukum Taurat? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, jangan membunuh, jangan ini dan itu. Belum selesai Tuhan Yesus ngomong, sudah dipotong sana pemimpin yang kaya raya itu. Dia berkata bagaimana saudaraku? Ya, aku sudah melakukan semuanya itu. Apa yang kurang? Tuhan Yesus ngomong oke. Ya, kalau kamu mau sempurna, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Tahukah saudara? Orang yang mengatakan cinta Yesus tadi itu, yang melakukan hukum Taurat itu, dia kecewa dan meninggalkan Yesus. Saudaraku yang kasih, lahir baru sangat penting. Saya ulangi, lahir baru sangat penting. Ini menjadi dasar kehidupan setiap orang yang percaya. Iya, tapi Pak Gembala, kalau seandainya kita lihat di dunia nih ya, di dunia. Kasih itu kan sebenarnya kalau seandainya saya mengasihi Tuhan, saya harus melakukan yang banyak supaya saya mendapatkan timbal baliknya gitu. Apalagi Yesus mati di atas kayu salib itu hanya untuk orang-orang percaya atau bagaimana Pak Gem? Oh enggak, Yesus mati di atas kayu salib untuk semua orang atau dunia. Amin. Tetapi tidak berhenti, hanya orang yang percaya itu yang diselamatkan. Berarti kita sesuai dengan firman ya. Sesuai dengan firman. Yohanes 3:16. Ya, oke. Berarti kalau kadang kan berpikir gini, aku harus ibadah nih supaya aku minum perjamuan kudus nih supaya, bahkan saya terima beberapa WA gini, kita harus perjamuan kudus terutama pada saat COVID ini, karena kalau saya nggak perjamuan kudus nanti saya diserang sama COVID dan sebagainya. Wah ini kan banyak Pak. Ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, ini pertanyaan yang bagus saat ini ya. Kita melakukan sesuatu yang baik itu adalah akibat karena kita sudah dilahirkan kembali. Bukan karena Pak ya? Bukan. Akibat. Kalau karena itu kan ribet ya, apa bukan ribet ya? Supaya itu kan jasa. Nah, saya melakukan ini, saya beribadah supaya saya selamat. Saya melakukan amal saleh, gitu, pelayanan kasih supaya saya selamat. Oh, salah besar saudaraku, itu adalah agama-agama di dunia. Tetapi Yesus pribadi mengajarkan kepada kita, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang kedua, tolong dibacakan saudaraku ya. Efesus pasal 2 ayat 8 ya. Lalu ayat 8, 9, 10 lah nggak apa-apa. Ayo silakan. Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Nah, oleh iman, bukan perasaan. Amin. Ya, bukan hal yang baik. Yes, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 100% Yes. itu karya Tuhan. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong kalau saudara terima Yesus dapat diberkati luar biasa. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Nah. dalam Kristus Yesus. Ya, terus? Untuk melakukan pekerjaan baik Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. jadi jelas saudaraku ya, setiap orang yang lahir baru dengan sendirinya dia akan melakukan hal-hal yang baik. Ya, sebab itu orang Kristen kalau masih ada iri hati, dengki, egois dan lain sebagainya, itu harus bertobat dalam arti kata kembali kepada firman Tuhan. Yes. Supaya saudara bertumbuh. Oke. Ya. Oke, oke. Kita jawab yang tadi, pertanyaannya apa tadi, Yos? Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana sih Bapak Gembala ini menjaga kerukunan dalam keluarga? Entah itu dalam rumah tangga, entah dengan istri dan anak-anaknya. Iya. Saya menikah sudah 45 tahun. Ya 45 tahun ya, enggak terasa saudaraku ya. Kalau saya baru nikah itu saya masih Kristennya masih Kristen KTP lah. Ya. Lalu saya nikah 7 tahun, saya mulai terima Yesus. Iya. Nah, bahasa rohaninya lahir baru. Baru. Atau dari sisi manusianya dikatakan bertobat gitu ya. Saya bertobat kembali kepada Tuhan, lalu saya mulai belajar. Ya, jangan lupa bertumbuh. Bertumbuh sangat penting. Yes. Seringkali diabaikan oleh orang-orang yang sudah terima Yesus. Ya. Tidak saudaraku, kita harus bertumbuh. Karena firman Tuhan mengatakan jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terus 24. Sebab sama seperti hidup ini, ya hidup dalam dunia, ya seperti rumput yang dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. 2 ayat 1 Petrus 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2. Nah ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Nah, mengapa saya sampai sekarang masih tetap semangat, masih tetap melayani Tuhan sekalipun usia yang sudah cukup. Tetapi ada gairah yang luar biasa. Satu hal saudaraku, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, manusia rohani kita ini terus didewasakan, dibangkitkan. Sekalipun manusia jasmani makin merosot. Nah sebab itu kalau kita satu keluarga bisa melayani Tuhan, kembali bukan karena kegagahan, bukan karena kesalehan, kasih karunia. Tapi bukan hanya kasih karunia, tapi bertumbuh dalam kasih karunia tadi saudaraku. Sehingga saya bersama istri, suami istri ini kita saling mencocokkan. Mencocokkan apa? Mencocokkan dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi bukan hanya suami saja yang rohani, istri tidak rohani salah. Ya, istri juga harus rohani. Jadi kita sama-sama naik seperti segitiga gitu saudara. Naik kemana? Kepada apa yang sudah Kristus kerjakan, apa yang sudah Yesus ajarkan. Sehingga kita bisa saling mengalah. Oh udah ada percekcokan.
Saya juga manusia, saudaraku, kadang-kadang kalau suaranya istri saya itu agak enggak enak gitu. Ya rodok-rodok saudaraku ya. Ya rodok-rodok, tetapi kembali lagi tidak sampai matahari tenggelam. Ya. Kita langsung bisa cooling down, kita sama-sama istilahnya sudahlah tidak ada problemnya. Persoalan yang besar menjadi kecil, persoalan kecil menjadi hilang. Ya, jadi selama 45 tahun saya merasakan setelah saya bertobat, saudaraku ya, saya bertobat tahun 82 ya, saya menikah tahun 75 ya, nanti saudara hitung sendiri ya, 7 tahun saya bertobat, lalu saya merasakan terus bertumbuh. Wah ya, dulunya ya perang saudaraku ya. Ya, akhirnya Tuhan senantiasa menuntun, dan kita yang penting kita, bukan pasangan kita, ya, bukan pasangan kita. Pribadi, ya, pribadi kita mau merendahkan diri dan belajar seperti Yesus. Gak sempurna, ya. Nah, dengan sendirinya pasangan akan melihat, ya, kok begitu ya? Akhirnya Roh Kudus bekerja. Itulah jawaban saya. Oke, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Oke, ya, Pak Gembala, ini kita berbicara tadi seputar keselamatan ya. Kita dapati itu melalui kasih karunia atau pemberian Allah ya. Nah, ini ada pertanyaan sangat mendasar dari pokok iman Kristen yang kita bahas hari ini. Apakah seorang yang sudah percaya kepada Kristus bisa kehilangan keselamatannya? Atau Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita yang percaya kepada Kristus, apakah bisa pergi dengan begitu saja? Ya, mohon wejangannya. Bukan wejangan, tetapi saya berbicara tentang firman. Yes, betul. Ya. Saya tidak berbicara tentang pengalaman manusia. Oke, baik. Karena seperti saya sampaikan tadi, ya, ada orang yang seperti Nikodemus. Ya. Ada seperti orang pemimpin Yahudi yang masih muda dan kaya raya. Tetapi mereka saya lihat belum ada satu pertobatan. Jadi gimana jawabannya? Jawabannya begini saudaraku. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Tuhan itu maha tahu. Ya, kalau Tuhan tidak maha tahu, bukan namanya Tuhan. Yes. Nah, dia tahu persis. Ya, karena Tuhan berkata sejak dalam kandungan kita sudah dipilih. Bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan. Betul. Dari sisi Tuhan, apa yang telah Tuhan sampaikan, keselamatan yang Tuhan berikan, pilihan tidak akan hilang. Loh Pak, itu ada orang dulunya melayani Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan. Ya toh, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi mereka sudah meninggalkan iman. Mereka sudah, beralih lah kepercayaannya. Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak berani menghakimi. Alkitab saya mengatakan, saudaraku yang kasih, orang yang sudah dilahirkan kembali, Roh Tuhan itu ada dalam kita. Ya. Nah, sebab itu saya katakan kepada saudara, bertumbuh. Yes. Ya. Kalau kita hanya sekedar motivasi kita, maaf, ingin populer, ya. Tergantung motivasi, ingin menjadi kaya raya, ya. Itu tidak masalah. Ya, karena Tuhan pun tidak alergi dengan orang yang kaya. Tuhan memberkati kita semua. Yes. Tetapi motifnya dulu. Yeah. Kalau orang itu lahir baru, dia harus tahu bahwa dia hidupnya, tujuannya itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yes. Nah, saya terlalu yakin Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dia akan mengajarkan terus, di samping kita belajar sekolah Alkitab, belajar otodidak dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak akan kembali ke dunia lama, nah, ya, atau murtad gitu ya. Kalau ada yang demikian, ya Allahu alam, serahkan sama Tuhan saja. Berarti dengan kata lain keselamatan itu bisa hilang Pak Gem? Enggak ya. Enggak. Orang yang sudah lahir baru, maka itu lahir baru. Bukan hanya saya percaya Tuhan Yesus. Kuncinya di lahir baru. Ya. Karena tapi gini, ketika orang percaya Yesus itu udah lahir baru kan Pak Gem? Iya. Betul kan? Nah, yang tahu siapa? Ya? Yang tahu siapa? Saya. Enggak, maksudnya yang tahu orang itu sudah bertobat atau tidak bertobat? Saya dengan Tuhan. Nah. Jadi maksud saya gini, berarti nggak cukup kita terima Yesus aja. Tetapi kita harus kerjakan keselamatan itu dalam hidup sehari-hari. No. Gitu. Gini, orang yang lahir baru, iya. Ya, kita mengerjakan keselamatan itu bukan kekuatan kita.
Oke. Kita baca dulu ya. Ya, baik, supaya baik. nanti Back to the jelas. Bible, back to the Bible. Betul. Satu Filipi pasal 1 ayat 12 dan 13. Perhatikan baik-baik ini. Ini sering sekali ditanyakan. Orang seringkali berusaha untuk mengerjakan keselamatan dengan kekuatan sendiri, dengan kesalehan sendiri. Oh, saya mesti soleh. Oh, ini. Saya mesti berpuasa ini. Saya mesti ini. Oh, salah. Ini loh. Ya, bukan salah istilah cara berpikir yang salah gitu ya. Kita harus benahi. Ini coba kita baca ya. Aku menghendaki saudara-saudara, yaitu orang yang percaya, supaya kamu tahu. Filipi 2 ayat 12. Oh sorry. Filipi 2 ya. ayat 12. Filipi pasal 2. Ya. Oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita hanya membaca ayat 12, seolah-olah ini adalah dikerjakan oleh kekuatan manusia Dengan sendiri. upaya kita sendiri. Iya gitu, kan? Ya. Ya itu memang betul, taatlah kamu, kerjakanlah. Soalnya perintah, kamu kerjakan loh ya, kerjakan keselamatanmu hilang. Iya. Coba saudara lihat ayat yang 13. 13. Karena Allah, alasannya saudara bisa mengerjakan yang baik, saudara bisa taat karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jelas sekali, tidak usah ditafsir, saudara bisa mencerna. Ya saudara, kita semua melakukan hal-hal yang positif seperti kemarin kita berbagi kasih kepada hamba Tuhan yang membutuhkan, warga kepada sekitar, jemaat, kepada keluarga sekitar. Itu bukan kita sebetulnya. Betul, Allah sekali. melalui kita. Betul. Ya, itu jawaban saya. Oke. Berarti bisa disimpulkan kita diselamatkan kasih karunia. Yes. Ya, dan kita mengerjakan itu bukan dengan kekuatan kita tetapi kekuatan Tuhan. Betul. Melalui Roh Kudus di dalam kita. Oke. Ya, jelas itu. Oke. Tepuk tangan dong untuk Magem. Nah, Magem, ini ada jemaat juga tanya seperti ini. Iya. Ini pertanyaan mungkin banyak orang, apalagi terutama orang yang langsung menyimpulkan. Apakah COVID-19 ini daripada Tuhan? Perhatikan saya baik-baik. Ya. Ini udah menghukum Tuhan. Sering kali tanya ini. Menuduh Tuhan ini namanya ini. Yang pertama, langit dan bumi hanya satu penguasanya, hanya satu penciptanya, yaitu Tuhan. Yes, amin. Tidak ada ya yang menyaingi Tuhan. Iya. Dia satu-satunya. Amin. Nah, kalau dia menciptakan segala sesuatu, ya segala sesuatu ini apa? Ya semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya. Loh kok bisa terjadi kalau Tuhan itu baik, mengapa ada COVID sampai orang mati dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya kan? Jawaban saya hanya begini saudaraku yang kekasih. Tuhan itu mengizinkan. Seperti Ayub. Ya sudah kan jelas kan, mengizinkan. Loh apakah Tuhan bisa lepas kendali? Sorry Mac. Wah bahasanya Pak Gembala. Sorry Mac. Sorry bro. Sorry bro. Tuhan saya bukan Tuhan yang lepas kendali seperti saudara dan saya. Lost control. Dia masih mengendalikan saudaraku. Gini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan di dalam waktu. Ya, waktu yang menciptakan Tuhan. Yes. Nah, jadi tangan Tuhan itu waktu saudaraku. Semuanya Tuhan bisa saja hal-hal yang terjadi diizinkan. Tetapi Tuhan juga punya kairos. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan dengan saudara. Yang pertama, kenali Tuhan saudara. Mati hidup di tangan Tuhan. Yang penting saudara harus nurut sama pemerintah. Ya, betul, social distancing. Pergi pakai masker. Ya. Karena ada OTG ya, orang tanpa
gejala. Iya. Ya, saudara tidak mungkin tahu namanya COVID itu sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Nggak tahu, kelihatannya ganteng tapi ada virusnya. Nah, saudara kalau nulari papa saudara, nah saudara yang rugi. Ya kan? Kedua, saudaraku yang kasih, cuci tangan. Pokoknya apa yang dikatakan pemerintah dituruti, saudaraku. Nah, ya jadi kembali lagi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Iya, Tuhan tidak lepas kendali, bro. Ya, itu jawaban saya. Pastinya akan mendatangkan kemuliaan untuk Oh, saya terlalu yakin. Langit dan bumi boleh bergoncang. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Haleluya. Pak Gem, ini saya mewakili pertanyaan dari guru-guru sekolah minggu ya, atau di gereja KAB ini keluarga Allah Blessing dinamakan Super Kids ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini Pak Gem. Epidemi ini ya, COVID-19 ini tidak berdampak kepada jemaat dewasa saja, tetapi pasti juga berdampak kepada anak-anak, gitu. Nah, otomatis sekolah mereka dirumahkan, gereja dirumahkan. Nah, bagaimana bisa langkah apa yang harus dilakukan orang tua ini supaya kecintaan mereka untuk mengikuti ibadah online? Ya, karena kebanyakan anak-anak kalau di rumah nggak ada kegiatan pasti game online udah ya. Nah, ini bagaimana supaya mengalihkan perhatian mereka kepada ibadah online ini, Pak Gem? Oke, ini penting. Memang sekarang banyak sekali di dalam rumah tangga yang harus kita setiap hari kumpul ya. Anak sekolah minggu dan anak-anak, pokoknya anak lah ya. Bukannya akil balik ya, sekalipun akil balik. Saya mau sampaikan dengan Bapak Ibu yang kekasih. Saudara, anakmu ini anak titipan. Yes, setuju. Yes. Saudara disuruh mendidik. Ya. Itu bentuk daripada kasih. Amin. Bukan saudara memanjakan. Iya. Ya. Otoritas wewenang itu ada di tangan orang tua. Orang tua. Kalau namanya anak ya pasti seneng mainan terus. Betul. Nggak sekolah, oh seneng dia goblok bangga. Ya. I love corona, ya I sampai love keluar corona. statement itu. Ya. Tetapi sayang sekali saya perhatikan orang tua, mama, terutama mama ya, membiarkan anaknya pokok sing penting meneng. Ya salah besar. Kita saudaraku kalau waktu ibadah, saya suruh ibadah. Yes. Gondok, apa itu? Marah. Ngambek. Oh, langsung saya bentak saudara, udah peduli cucu mamai tambah tak seneni ya aku saudaraku. Yang gini loh, otoritas itu di tangan kita. Yes. Anak itu nggak ngerti. Ya, nanti ya apa ke depan. Nah, itulah yang harus tanggung jawabnya kita. Ya, itulah yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, terutama jemaat keluarga Allah Blessing ya. Anakmu masih siji goleke angel, inget iku anak Tuhan Yesus. Yes. Ya. Didikan nek isok besok jadi gembala, jadi pendeta, jadi dokter, berguna bagi kerajaan Allah dan berguna bagi sesama manusia. Yes. Amin. Berarti kita perlu mengarahkan sebagai orang tua ya. Iya. Kasih itu mendisiplinkan. Yes. Kasih tidak membiarkan, iya. tetapi mendidik. Oke. Ya, bukan memanjakan. Betul. Iya. Betul, saya setuju Pak Gem. Gini Pak, anak kalau kecil ya lucu. Ya. Iya. Kalau gede monster serem Pak. Nah, nanti kalau dia bertumbuh dewasa, tadi kita arahkan, kita didik, anak itu sudah berani sama orang tua. Wah payah, kita yang menderita. Iya. Anak juga kasihan. Oke. Nah, itu. Ya. Ada quotes mengatakan seperti ini Pak Gem. Iya, gimana? Kalau orang tua tidak mendidik anak, ya kan, suatu saat dunialah yang akan mendidik anak. Ya betul. Dunia akan mendidik, artinya anak kurang ajar. Nah, semari toh. Maka itu kita ini yang menjadi apa namanya rule. Yes. Bukan hanya mulut tapi teladan kita. Iya. Ya. Maka seringkali saya katakan buatlah prioritas. Tuhan nomor 1, 2 keluarga. Ya kan? Bukan soal harta, keluarga lah. Yang ketiga terserah hobi, bisnis dan lain sebagainya silakan. Tapi jangan dibalik nomor 1, nomor 2 ini gitu loh. Ya itulah. Berarti madrasah utama anak saudara bukan di sekolah, bukan di gereja, tapi madrasah utama
anak-anak kita adalah di rumah kita. Amin. Oke. Yes. Ya, Oke. tepuk tangan. Esther Yesua, Ya, silakan. yang terakhir Pak Gem, mungkin pesan untuk seluruh anak-anak Tuhan. Apa yang seharusnya orang Kristen lakukan pada saat pandemi COVID-19? Pertama, firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kalau saudara stres, saudara terus mikiri COVID dari pagi sampai malam, yang saudara baca, yang saudara dengarkan itu, stop. Ya, stop. Ya, mulai dengarkan khotbah-khotbah, lagu-lagu rohani, kesaksian yang membangun. Lalu ya, lakukan satu, ya kembali lagi bersekutu. Amin. Secara online. Kasih kekuatan saudara kita yang lainnya. Mereka kadang-kadang berbicara tidak sadar. Waduh, sekarang susah. Ya apa ya, semua tutup, semua toko apalagi apa gini caranya apa. Loh, kesusahan sehari cukup sehari. Yes. Ya kan? Yes. Hari esok saya yakin ada masa depan, Tuhan ngomong Amin. gitu. Yes. Maka itu saudara perlu sekali ya dengarkan. Kan nganggur saudara di rumah. Saya lihat banyak orang yang tidak melihat online. Ya, bertobat. Oh, ini Pak Gembala loh. I love you full. Haleluya. Sarangi. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, ya bersatu, saling mendoakan, saling membangun, bukan hanya kepada sesama Kristen, orang yang bukan Kristen pun saudara harus kasih advice atau kasih dorongan semangat. Antusias itu adalah Tuhan di dalamnya. Maka itu yel-yel kita ngomong tuh, apa kabar? Antusias. Just do it. Yes. Iya, jadi antusias. Jangan hal-hal yang lainnya. Lalu apalagi saudaraku? Bersekutu. Ya hal-hal yang sifatnya menyatukan. Karena Tuhan ngomong, sungguh hatinya melekat kepadaku. Yes. Tidak ada yang lain. Ya itu. Itu aja. Mungkin Pak Gembala bisa berdoa untuk setiap kita semua. Ya, sekalian. tidak terasa ya, waktu sudah lebih dari setengah jam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dalam acara talk show. Kami yakin dan kami tahu Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus yang ada dalam hati kami. Tuhan berbicara lebih sederhana lagi dengan bahasa-bahasa kasih, bahasa yang dapat dimengerti oleh semua yang menonton siaran talk show di online ini. Dan Tuhan, kami memberkati semuanya. Memberkati dalam acara ini Tuhan. Dan hari-hari yang datang Tuhan akan membuat hal-hal yang lebih lagi. Supaya kita semuanya Tuhan tambah mengerti akan isi hatimu. Ngerti akan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih, tiba saatnya saudara menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah menerima katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah ibadah Blessing Night Talk Show pada hari ini. Ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, Bapak Ibu dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi bersama-sama dengan kita setiap hari Kamis, Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah, atau Bapak Ibu bisa WA di nomor berikut ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap hari GBI Keluarga Allah Blessing akan memberikan jemaat panduan ibadah untuk mesbah keluarga. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja atau WA di nomor di bawah ini. Ibadah tatap muka secara online akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 dan jam 6 sore. Sekali lagi, ibadah tatap muka online diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang dan jam 6 sore.
Bapak Ibu bisa minta linknya di sekretariat gereja. Dan tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ambil bagian. Sebelum itu mari kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 9 ayat 6, 7, dan 8. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Pastikan Bapak Ibu menabur dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer dalam rekening gereja, atau Bapak Ibu bisa scan OVO, GoPay, mobile link aja, dan Bapak Ibu scan di tempat ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada itu semua karena berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberi Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu memberi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Ibadah Blessing Night sudah selesai Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa memberi, Bapak Ibu bisa scan barcode di tempat ini, atau Bapak Ibu bisa transfer melalui Bank BCA atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Tuhan Yesus memberkati.